Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Selamat sore pemirsa Sri Popu TV dan Triwon Sumsel. Hari ini kita ketemu kembali dalam rubrik update economic update. Topik yang kita angkat pada hari ini UMKM menuju pasar modal. Pemirsa, kita menghadirkan 4 pembicara atau 4 narasumber untuk berdiskusi bersama pada sore yang cerah ini. Pertama adalah Ibu Musiawati, Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Sumatera Selatan. Tadi sudah hadir, sementara terputus, nanti mudah-mudahan bisa terhubung kembali. Kemudian Ibu Reni Marsiana, Ketua DPD IWAPI Sumsel. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya. Kemudian Bapak Ahmad Dirgantara, Head of IDEC Inkubator. Ini jauh nih dari Bandung. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Kemudian yang sangat akrab bagi masyarakat Sumsel khususnya yang selalu memberi ilmu tentang pasar modal itu Mas Hari Mulyono. Saya panggil Mas karena sudah terlalu akrab. Mas Hari, selamat sore Mas Hari. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Baiklah. Ya. Saya nggak Ibu Musiwatinya belum terhubung lagi ya. Ini tadi saya baca-baca Pak, ternyata pada tanggal 12 Agustus ini adalah hari UMKM. Jadi saya pikir wah ini tepat sekali kita buka topik tentang UMKM pada hari ini. Saya nggak baca sebelumnya, tadi pagi baru saya baca. Waduh, saya bilang mestinya tanggal 12 kita cari waktunya Mas Arya. Jadi tepat betul ya hari ulang tahun UMKM. Tapi nggak apa-apa, kita dahului. Ya Mas? Ini namanya Road to Hari UMKM, menuju Ya, Hari UMKM. Nah, topik yang kita angkat hari ini adalah UMKM menuju pasar modal. Kenapa kita memilih topik ini? Tidak lain karena kita terinspirasi dari ada tempoh hari beberapa waktu yang lalu DPR RI, anggota DPR RI itu melontarkan wacana bahwa sebaiknya pemerintah mendorong UMKM masuk ke pasar modal.
dalam permodalan untuk mendapatkan pembiayaan permodalan. Tapi ternyata setelah kita lihat OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 53 sudah membuka peluang itu rupanya 2 tahun yang lalu pada tahun 2017 malah. Nah, jadi ini sangat, saya pikir ini sangat bagus kalau kita angkat apa persoalannya, bagaimana yang sudah berjalan sejak adanya peraturan OJK itu, apakah sudah ada yang UMKM yang masuk ke pasar modal. Nah, sepertinya saya ini harusnya tadi kesempatan pertama untuk berbicara ini Ibu Kepala Dinas UMKM tadi, tapi saya yang belum nyambung. Jadi mungkin sebagai pembuka saya persilakan Ibu Reni dulu selaku pengusaha yang membidangi DPD IWAPI, dan ternyata di anggota IWAPI kan kebanyakan UMKM tuh. Dan kenapa kita pilih IWAPI? Karena UMKM sebagian besar juga adalah kaum ibu-ibu, emak-emak ini, powernya sangat besar di UMKM, ibu-ibu ini. Mungkin silakan dulu Bu, kita minta gambaran, mungkin gambaran di IWAPI-nya, keanggotaannya, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana tentang wacana masuk pasar modal, apakah mungkin kan? Nah, mungkin Ibu bisa berikan paparannya Bu. Baiklah, terima kasih Pak Musnif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mestinya tuh Ibu Kadis dulu ya Pak. Iya betul. Baiklah, karena kebetulan kita dari IWAPI, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan. Kita punya anggota ini kalau terdata yang lama ya Pak ya, karena saya juga baru, jadi ini baru tahun kemarin tuh, makanya langsung kenal dengan Pak Hari. Langsung dijodoh dengan Pak Hari kemarin. Jadi kita baru, jadi data yang baru itu belum ada, maksudnya belum sempat, masih pendataan ke sekarang ini kan. Nah, jadi kalau data yang lama itu sekitar 1.500-an anggota kita, karena kita sudah tinggal 2 kabupaten lagi yang belum kita lantik, yaitu Muratara sama Pagaralam. Itu yang belum, yang lainnya sudah. Jadi 1.500 tuh anggota itu UMKM semua, ada juga yang sudah menengah ke atas ya. Nah, jadi cuma sedikit, tapi mayoritasnya kita UMKM, ada itu di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah ya. Nah, jadi dari 1.500 ini itu mungkin sekarang ini mengecut Pak, nggak sampai segitu lagi. Karena kita di IWAPI sudah banyak syarat-syarat yang keluar dari pusat yang mesti kita ikuti juga aturan itu. Kalau selama ini kita yang minor, yang kecil, yang pedagang-pedagang itu kita masuk. Tapi sekarang ini itu sebagai binaan kita. Itu sekarang. Jadi kita membina. Nah, jadi IWAPI hanya ada syarat-syarat tertentu yang bisa masuk ke IWAPI. Nah, jadi alhamdulillah dari 1.500 itu mungkin sekarang ini saya kira nggak sampai 1.000 anggota sudah. Tapi ya memang yang bergerak benar. Nah, jadi kita sudah punya misi. Di sini ada misi ke depan kita. Akan saya bacakan Pak ya nanti. Jadi kita punya, kebetulan karena kita pengurus baru. Kita baru berapa bulan ini pengurusnya belum sampai 6 bulan ya. Kita bulan apa itu pelantikan, akhir tahun kemarin kita baru pelantikan. Kemudian Januari kita langsung join sama Pak Hari, Pak Heri langsung ini. Jadi kita punya misi, Kapten saya memimpin 2020 sampai 2025. Jadi IWAPI ini IWAPI Sumsel inginnya kita membuat IWAPI Sumsel Jaya berkiprah wanita pengusaha Sriwijaya bertambah dan bergairah. Itu visi kita kedua. Sedangkan misinya ada 3, yaitu menghidupkan kerjasama IWAPI tingkat DPC, DPD, DPP ke pusat, menatap era industri 4.0. Malah sekarang kita udah menatapi sudah bukan 4.0 lagi, sudah kita sudah masuk ke atas lagi, tapi belum ini baru yang dijalani 4.0 yang sudah kita lakukan sekarang. Dan tuh misi keduanya itu memicu
memicu padu pengabdian kepada dunia usaha dan mensukseskan program Pemda, khususnya pemerintah Sumatera Selatan. Karena kita di bawah naungan Sumatera Selatan. Nah, kemudian visi ketiga kita itu menggalakkan pelatihan bisnis bagi wanita pengusaha pemula di Sumatera Selatan. Jadi kita banyak di sini inginnya adanya pelatihan, maka kita akan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelatihan, karena banyak sekali yang masih banyak kelemahan di anggota kita, khusus Sumatera Selatan. Mungkin IWAPI kita dengan IWAPI Jawa Barat tuh agak lain loh Pak. Karena IWAPI Jawa Barat saya lihat khususnya untuk hasil produksi kulinernya itu lebih bagus. Dari packagingnya, dari kualitas intinya, bahannya, dari ini. Jadi kita ingin sebenarnya, makanya kita sering join antara ketua-ketua IWAPI, sering kita punya grup sendiri Seselindo, itu sering diskusi kita. Nah, alhamdulillah syukur pada saat pandemi ini, aduh saya sedih sekali Pak, terus terang Pak Ahmad dengan Pak Hari menghadapi pandemi ini. Selama ini kita memang vakum dari awal, karena kita instruksi dari pusat untuk off, jangan ada kegiatan, karena kita menyelamatkan diri kita sendiri sama keluarga kita berusaha untuk usaha melalui media online semua. Kita sudah dilatih dengan menggunakan media online seperti ini. Jadi termasuk juga kita di kantor juga melalui online. Jadi kita stay di rumah. Memang saya aja stay di rumah 3 bulan, nggak keluar-keluar. Baru habis Sumsel PSBB ya, kalau salah kemarin ya. Nah, habis itu baru saya keluar karena ada undangan dari Dinas Perindustrian, ada MOU mesti kita tanda tangani. Nah, baru itu saya keluar. Udah tuh nggak berani saya keluar. Tapi kita tetap dari pusat, kita terlalu diskusi dan rapat. Sebenarnya kita rapat nasional dengan para menteri segala macam itu. Jadi kita dapat informasi. Nah, saya itu yang kecewa sama teman-teman. Teman-teman juga nggak mau kerja, nggak mau ikut juga, nggak, maksudnya tuh nggak mau terlibat juga keluar rumah. Jadi kita memang kita batasi, kita bisa. Nah, rupanya itu di DPC di daerah. Untuk ini saya selalu hello di grup kan sama teman, gimana keadaan usaha kalian gimana. Dia bilang alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, karena untuk pengurus Sumsel memang kan rata-rata kan kita usahanya udah jalan gitu, tinggal ini ya palingan ada berapa itu juga yang usaha ini ya para distributor, khususnya distributor bahan bangunan itu pada semua. Kenapa? Sekarang kan belum ada proyek-proyek ini kan, kerjaan belum keluar. Nah, mulai sekarang udah mulai sekarang. Waktu kemarin tuh vakum, mereka sempat down juga. Tapi masalah mereka tuh ada di bank, karena mereka pakai duit bank, pakai uang bank. Itu tapi akhirnya kita karena sering diskusi dengan melalui di pusat dengan IWAPI pusat. Jadi kita permasalahan di daerah kita utarakan. Alhamdulillah kita langsung dipanggil. Biasanya diskusi itu langsung. Kalau hubungannya ke koperasi, keluar ke Menteri Koperasi. Hubungannya ke bagian BUMN, mereka keluarga dari kementerian. Jadi kebijakan itu langsung dipegang mereka. Alhamdulillah kita diberi kewenangan untuk melobi dan sudah untuk pinjaman itu ditunda. Jadi pembayaran pinjaman, teman-teman yang punya pinjaman di bank itu ditunda sampai akhir tahun ini. Nah, tapi kenyataannya di Sumatera Selatan ini ada berapa teman yang pinjam, khususnya bank, kita kan sebenarnya bank apa, saya nggak usah sebutkan banknya, itu mereka bisa dengan jalan kita ditunda pembayaran maksudnya pembayaran cicilan maupun bunganya, tapi bulan tahun depan kita double ya. Nyakitin, padahal instruksi dari pusat itu tidak, tahun ini diputih, maksudnya itu di stopkan, tidak ada pembayaran sama sekali, baik bunga baik pun pokok di stopkan dulu. Tadi awal bulan baru kita mulai hanya bunga sampai pandemi ini selesai. Nah,
Tapi kenyataan tapi nggak apa-apa, tapi masih ya itulah keluhan teman-teman yang ada di sini. Tapi, tetap bayar, sedangkan usaha mati, usahanya belum jalan. Jadi mereka mesti bayar. Ya, mereka kalau perusahaannya itu kan lumayan besar mereka bayar. Bukannya cuma di bawah 100, mereka kan bayar lebih dari sana setiap bulannya itu. Sedangkan masukan tidak ada. Itu yang permasalahannya. Yang perusahaan-perusahaan yang gede ya. Sekarang kayak kembalikan di DPC. DPC, saya cek ke ketua DPC beberapa sudah agak aman ini, saya cek. Saya info satu-satu ketua DPC. Ada satu DPC yang saya curiga. Kenapa kok di grup dia cepat keluar? Kok kenapa keluar? Tanya. Bu Reni, saya mohon maaf, saya itu sedih sekali, saya nggak enak. Kenapa? Karena pengurus saya banyak yang keluar. Kenapa keluar dari IWAPI? Dia mau stop dulu. Karena apa? Karena dia kena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi usahanya tuh bangkrut semua. Itu. Jadi ada berapa yang usaha banyak. Jadi bingung juga ada itu ibu ketuanya itu. Jadi makanya aduh, aku bilang, kenapa nggak bilang? Saya sudah berapa kali bilang di grup bahwa tolong ada permasalahan di daerah, tolong tidak. Jadi kalau saya lagi rapat di nasional, akan saya utarakan. Mungkin karena saya cuma lihat aja yang lapor aja, kan, jadi nggak terlalu berat. Kalau ini kan sampai dia keluar, itu berarti sampai dia hilang sama sekali usaha dia di situ. Oke. Sedangkan kita kan punya koperasi, Iya, Bu. kan ada segala macam itu. Jadi oke, Bu. Itu aja gambaran. Iya, dapat kita gambarannya tentang bagaimana anggota IWAPI, Bu ya. Sudah ada yang kelompok menengah atas juga usahanya, Bu ya. Iya. Baiklah. Tapi kembali kita ke topik kita tadi tentang wacana UMKM masuk pasar modal. Ini saya Ibu Kadisnya sinyalnya terganggu kayaknya itu nggak bisa masuk. Maka saya langsung aja ke Mas Ari. Mungkin bisa Mas Ari memberikan gambaran kira-kira mungkin kira-kira ya. Kenapa wacana ini dilontarkan oleh selamat sore Bu. Ibu Kepala Dinas. Sambung lagi. Nah, alhamdulillah udah terhubung ini. Kami tadi Bu langsung jalan aja Bu. Ya, langsung aja jalan aja tadi Bu. Karena akan teranu waktu kan. Jadi begini Bu, kita mulai lagi. Saya ulangi kembali bahwa tadi kita mengangkat topik UMKM menuju pasar modal Bu. Ya. Nah, itu kan berangkat dari pernyataan anggota DPR bahwa supaya mendorong pemerintah agar mendorong UMKM bisa memanfaatkan pasar modal dalam permodalan usaha, dalam ekspansi usaha, dalam pengembangan usaha. Nah, tentunya kita ingin dapat gambaran untuk Sumsel, kira-kira UMKM-nya ada nggak yang berpotensi untuk bisa masuk pasar modal? Karena masuk pasar modal kan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, mungkin dari Ibu kami dapat gambaran macam mana profil UMKM kita di Sumatera Selatan, Bu. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Azwir. Pak Azwar. Siapa apa? Azwir. Pak Azwir. Ya. Mohon maaf ini agak internetnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung. Jadi yang sesuai dengan tema bahwa di sini ada Bu Reni juga, Pak Ahmad Dirgantara. Jadi yang namanya UMKM itu adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Nah, untuk itu UMKM itu sendiri kan mempunyai kriteria dari misalnya 50 juta ke atas, kemudian 500 juta ke atas ada kriterianya. Nah, untuk yang UMKM yang dimaksud yang pasti di bawah 50 miliar. Nah, kalau di bawah 50 miliar itu kan bukan berarti semuanya
50 miliar gitu. Ada yang 50.000, ada yang 1 juta, 2 juta. Nah, dalam arti sekarang ini jumlah yang UMKM yang ada di Sumatera Selatan itu sebanyak 163.291, Pak Azwir. Ya. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup banyak. Adapun kriteria mereka berbeda-beda. Dari 163 itu tentu tidak semuanya statis, pasti berubah-ubah. Ada yang bertahan, ada yang sudah gulung tikar. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sudah sekitar 12.000 yang kena dampaknya. Barangkali sekarang tambah banyak lagi. Nah, dalam rangka untuk menuju pasar modal, tentu tidak mudah bagi para pelaku UMKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kita kan ada syaratnya. Nah, mungkin syarat di sini tentu harus ada kalau syarat untuk itu supaya mereka punya modal dulu gitu kan, tidak serta-merta mendapatkan modal. OJK dan Bursa Efek Indonesia juga walaupun mereka memberikan kesempatan para pelaku UMKM, tapi tentu mereka akan juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya juga ada anggunan dan sebagainya. Barangkali profil yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu kita dalam rangka menghadapi situasi perkembangan zaman ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru, bahwa beliau berusaha bersama-sama kita untuk bagaimana cara pemasaran dari para pelaku UMKM. Salah satunya yaitu adanya endorse daripada beliau. Dan alhamdulillah sepertinya bisa berpengaruh terhadap jumlah pembelian. Barangkali untuk sementara itu dulu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah dapat kita gambarannya. Memang UMKM memang kalau menghadapi pandemi, Bu, sektor makanan kan tidak termasuk yang masih bagus. Sektor makanan, Bu, ya. Ya, betul. Mudah-mudahan UMKM kita kan kebanyakan sektor itu, Bu, ya, sektor kuliner ya. Oke, Mas, ini tadi kita melanjut ke Mas Hari nih. Ya, bagaimana? Mas Hari, tadi sudah dapat gambaran kira-kira. Jadi kita ingin tahu sih, mungkin Mas Hari bisa mengantarkan kita kenapa sampai munculnya wacana UMKM ayo ke pasar modal gitu kan. Lalu kalau mau masuk ke pasar modal, apa sih ke pasar modal itu ngapain kan? Kita kan perlu dapat gambaran juga masyarakat bahwa dalam usaha itu ada instrumen-instrumen untuk mendapatkan modal dalam ekspansi usaha dengan modal sendiri, dengan pinjaman perbankan, lalu satunya lagi adalah dengan memanfaatkan dengan buka apa istilahnya IPO ke pasar modal. Nah, dari publik. Nah, itu mungkin Mas Hari yang bisa jelasin. Baik, terima kasih Pak Azwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, Pak Ahmad, dan para pemirsa FES di wilayah pos. Jadi berkaitan dengan pasar modal, bagaimana kata-kata diberikan kepada usaha kemenangan bisa tumbuh besar, memang sudah tersedia. Hanya memang dibutuhkan sebuah perangkat-perangkat penunjang yang harus dilengkapi. Kita sudah bekerjasama dengan IWAPI, DPD Sumatera Selatan di bidang ekonomi masyarakat. Sayangnya pandemik, jadi apa yang sudah kami bahas dan kita cita-citakan belum bisa terlaksana secara offline. Oke, hari ini kita ketemu lagi, Bu. Mudah-mudahan nanti kita cepat selesai dengan pandemik ya. Artinya begini Pak Azwir dan pemirsa sekalian, pasar modal Indonesia saat ini adalah sebuah kondisi pasar yang sangat bertumbuh. Bahkan faktanya tahun 2020 dengan kondisi pandemik seperti ini, Indonesia, pasar modal Indonesia masih bisa dihadiri oleh sekitar 35 perusahaan baru yang go public di bursa Indonesia. Bayangkan itu adalah tertinggi Asia Tenggara dengan kondisi pandemik. Artinya secara garis besar bisa dikatakan adalah
warga Indonesia adalah warga yang sangat optimis. Walaupun tadi ada kenyataan yang di lapangan akan disampaikan oleh Ibu Karis maupun Bu Reni, fakta mengenai usaha kecil menengah sekarang cukup terpukul. Sebenarnya tidak hanya usaha kecil menengah, usaha besar pun ada banyak juga yang mengalami tekanan. Namun mereka memiliki struktur pemodalan yang lebih konstruktif, lebih berlapis sehingga bisa mampu bertahan lebih lama. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa diduplikat atau ditiru oleh UKM. Itu memang butuh mekanisme sendiri yang dibesarkan. Faktanya sudah ada 699 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ada 1.288 pihak yang berinvestasi di pasar saham sekaligus, ditambah 1,8 juta pihak yang berinvestasi di pasar modal secara tidak langsung melalui instrumen yang lain seperti surat utang, reksadana maupun crowdfunding. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan kita bisa diskusi dengan Pak Ahmad Dirgantara karena beliau yang menang dari inkubator, kita akan lebih banyak bicara tentang teknis ya persyaratan IPO-nya apa pemanfaatan pasar modalnya. Namun saya akan bicara secara global. Indonesia sendiri kalau kita lihat dari sisi ekonominya itu adalah sebuah negara dengan postur ekonomi yang stabil sebenarnya. Kita tahu memang di kuartal kedua 2020 fakta telah mengatakan kontraksi minus 5,32%. Pertanyaan berikutnya, pemerintah juga sudah banyak memberikan stimulus yang memang belum bisa dirasakan langsung sekarang. Tadi Bu Reni sudah berbicara tentang restrukturisasi kredit itu sudah diberikan. Mungkin nanti permasalahan adalah seperti apa restrukturisasinya karena nilainya sudah cukup besar ya. Lebih dari, bentar, saya buka dulu datanya. Restrukturisasi kreditnya itu lebih kurang sudah mencapai angka 784,36 triliun overall. Artinya itu sebuah kemudahan yang diberikan. Nah, jika memang yang menerima siapa sebenarnya itu yang paling penting akan didorong. Kemudian faktor berikutnya adalah pemerintah melalui Kemenku kembali memberikan tarif diskon pajak penghasilan badan usaha PPh pasal 25 sebesar dan dari 30% menjadi 50%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memboosting konsumsi ya sebenarnya. Sehingga pendapatan bisa diklaim oleh perusahaan, kemudian bisa didistribusikan kepada karyawan sebagai upah dan memastikan bahwa karyawan tetap bekerja. Sehingga apa? Yang paling penting adalah kemampuan karyawan masyarakat untuk tetap bisa melakukan konsumsi, dan ini tentunya sebuah segmen yang bisa dikuasai oleh UMKM. Jadi bagaimana sebenarnya UMKM untuk mengambil posisi ini. Nah, karpet merah disediakan oleh pasar modal, oleh OJK, oleh Bursa Indonesia dengan memberikan dengan menciptakan pakan akselerasi untuk badan usaha UKM untuk bisa manfaat pasar modal itu memang bertujuan untuk memperkuat konstruksi dari usaha itu sendiri. Memang karena kita bicara karena permodalan adalah menjadi sebuah instrumen di pasar modal. Permodalan itu menarik dalam artian begini. Nanti Kang Ahmad akan mendalamkan tentang bagaimana sih teknis dari pemanfaatan pasar modal. Umumnya begini, nanti pasar modal yang dilihat bukan kepada besaran aset yang dimiliki oleh perseroan. Pasar modal tidak hanya melulu mengacu kepada berapa besaran income, tetapi yang dilihat adalah yang investor lihat adalah kemampuan si manajerial perusahaan dan bisnis yang dijalankan apakah memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Sumatera Selatan adalah sebuah daerah yang sangat kaya. Banyak sebenarnya industri kuliner itu adalah industri yang sebenarnya lengkap, A-nya ada. Mulai dari bahan baku, mulai dari pengolahan, mulai dari penyajian, produknya itu sendiri, dan paling penting adalah packaging, bungkusannya seperti apa. Ini kan sebuah rangkaian industri yang lengkap, yang mana tiap-tiap UKM yang tadi kita sudah diskusikan dengan Bu Reni, tiap-tiap UKM bisa dibuat semacam spesialisasinya, dan ini akan membuat dia jauh lebih bertahan. Nah, strategi seperti ini yang sedang dipikirkan bersama, dan pasar modal sebenarnya pasar modal menyediakan sebuah wadah yang memberikan kesempatan kepada investor ada 1.200.000 lebih investor saham bersama 1,8 investor di pasar modal lainnya yang berinvestasi di produk derivatif seperti surat utang maupun reksadana itu bisa melihat seperti ini. Ini ada room, gitu kan. Tentu kalau kita bicara bahan baku, maka kita bicara UMKM yang memang spesialnya mengkhususkan bahan baku yang berkaitan dengan industri berikutnya yang ada di UKM. Kalau kita berkaitan dengan PMB atau legal lah, itu kan ada tuh. Kalau kita bicara PMB, berarti harus ada UKM yang bergerak di menyediakan bahan baku seperti ikan-ikannya. Kemudian bagaimana pengolahannya, ada UKM yang berpikir untuk dari sisi transportasinya. Kemudian masuk lagi ke sisi pengolahannya. Memang dibutuhkan sebuah rangkaian
sinergi yang mana dari pengolahan batu sendiri dia bisa manfaatkan pasar modal. Saya adalah UKM yang bergerak di penyediaan barang, katakanlah misalnya yang bagus itu sesuatu yang susah sekarang, kan? Tapi dia bisa mengolahnya dari kecil. Yang penting adalah posisi. Nah, Mas Hari, putus. Putus ya Mas Hari ya? Tadi memang agak banyak, ini suaranya agak ini ya. Oke. Tapi setidaknya kita bisa menangkap bahwasanya Mas Hari mengatakan bahwa UMKM Sumsel itu punya potensi besar untuk bisa masuk pasar modal. Kita punya bahan baku, punya keunikan produk gitu kan. Tinggal masalah packaging, apa cara mengemas, cara apa ya itu, mungkin di sana kita bisa tangkap kata Mas Hari tadi. Nah, ya. Ini begini. Mas Hari silakan. Nah, sorry terputus. Sebenarnya yang dilihat di pasar modal adalah bagaimana ketahanan si manajerial atau ketahanan si pengusahanya untuk mengolah industrinya, bisnisnya. Jadi yang dibutuhkan adalah keyakinan si pengusaha itu sendiri terhadap bisnisnya. Artinya memang yang perlu dibesarkan adalah ambisi teman-teman UMKM kita untuk mau. Saya katakan dia nyaman dengan, saya nggak butuh aset lebih dari 50 miliar, saya bertahan mungkin di angka 1 miliar atau 2 miliar. Tapi yang dilihat adalah continuity-nya. Kemudian inovasi-inovasi yang bisa di-create dan tentunya adalah kualitas yang terus meningkat, gitu kan. Jadi sebenarnya yang dilihat oleh investor adalah kemampuan si pengusaha untuk yakin terhadap bisnisnya sendiri, itu satu. Kedua, pasarnya itu sendiri atau industri yang dijalankan adalah sebuah industri yang dikatakan long lasting forever dan terus bertumbuh. Industri kuliner dari Mas Ari, ya. UMKM ini kalau misalnya masuk pasar modal, ya. Akankah menarik minat investor untuk membeli sahamnya? Pada prinsipnya, hal ini perlu dicoba. Sebenarnya kalau di Bursa Efek Indonesia, Kang Ahmad nanti bisa bantu jelaskan, sudah ada beberapa perusahaan yang memang bukan UKM sebenarnya, tapi startup yang lebih dikenal oleh milenial, gitu kan? Milenial. Artinya, why not? Kenapa tidak ketika sebuah UKM yang katakanlah klasik, produk makanan pempek, tetapi bisa dikemas dengan menggunakan media teknologi 4.0. Delivering-nya, sebenarnya kan ada pemanfaatan Instagram ya, contohnya itu media sosial yang untuk bagaimana mengemas sehingga menarik teman-teman milenial kita. Karena gini, UKM itu butuh sebuah booster media sosial yang membuat dia menjadi hype. Nah, ini saya udah pakai bahasa gaul nih. Hype gitu kan. Membuat dia ini PMP tapi kok luar biasa gitu kan. Kata mungkin packagingnya keren atau cara penyajiannya. Atau walaupun dia tidak menggunakan toko offline, dia bisa menggunakan modal yang online. Why not? Mungkin dari packagingnya gitu yang menarik gitu kan. Dan delivery-nya yang pasti, misalnya hari ini kirim, order besok udah terkirim. Seperti itu. Hal-hal seperti itu yang memang perlu didukung. Nah, pasar modal itu kan memberikan kesempatan buat UKM untuk membesarkan bisnisnya. Artinya, mari kita merubah cara berpikir bahwa jangan besar dulu baru kemudian go public. Terbalik, karena itu akan lambat, tapi menggunakan pasar modal untuk membesarkan usahanya. Jadi Mas Hari, di pasar modal itu kan kita menjual prospek ya Mas Hari ya? Betul sekali. Betul sekali. Jadi masa depan bisnisnya yang diperlihatkan. Ya. Kontinuitasnya si pengusaha dalam menjalankan bisnisnya yang perlu diperlihatkan. Ya. Kemudian tentunya juga ke depannya yang perlu dibutuhkan adalah kerapian manajerialnya. Artinya kalau kita bicara kerapian manajerial, karena memang untuk bisa membangun pasar modal, itu ada beberapa skema. Nanti Kang Ahmad bisa bantu jelaskan. Salah satunya, saya katakan misalnya IPO atau go public, itu kan membutuhkan struktur perusahaan yang lebih jelas, yaitu perseroan terbatas, karena harus mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai yang berkaitan dengan pemisahan harta, gitu kan. Itu penting dan tanggung jawab sekalian, gitu kan. Nah, ini penting untuk itu dijalankan. Memang untuk mendirikan PT buat beberapa teman-teman UKM mungkin membutuhkan biaya, kemudian timbul khawatiran, wah ini harus ada pajak ya. Nah, di sini sebenarnya telah hadir IWAPI, telah hadir dari dinas untuk bisa memikirkan atau membantu untuk membuat teman-teman UKM lebih berani ke depan. Hanya memang dibutuhkan kembali ke teman-teman UKM-nya itu sendiri yang harus yakin terhadap dirinya sendiri, tidak memiliki ambisi. Artinya ambisinya, kalau saya mau menyediakan, kata saya berbisnis UKM adalah packaging dari produk kuliner. Packagingnya yang terus meningkat kualitasnya. Artinya memang harus di-create gitu kan. Nah, kita kemarin sudah berbicara dengan Bu Reni bahwa penting sebenarnya untuk kita diskusi dengan teman-teman UKM kita per sektoral tapi saling berkaitan. Nah, gitu. Artinya dia tidak boleh berdiri sendiri sebenarnya.
memang tapi dia spesialisasi yang saling berkorelasi. Nah itu akan membantu untuk investor yakin bahwa Sumatera Selatan memiliki struktur industri yang baik, dari A to Z-nya tersaling terpautkan satu sama lain, yang mana ketika ada satu untuk katakanlah untuk manfaatkan pasar modal, maka akan dilihat, investor akan melihat runtutannya seperti apa. Bisnisnya, bisnis seperti ini, dia punya bahan baku dari sini dan itu ada continue, kemudian dia punya pasar yang continue juga. Artinya kan yang dilihat oleh investor adalah ada kepastian bisnis di masa mendatang. Nah, seperti itu gambarannya Pak Azhar mengenai bagaimana pasar modal bisa dimanfaatkan. Oke Mas Ari. Masih banyak pertanyaan saya nanti, tapi saya mau ke Pak Ahmad dulu. Boleh. Pak Ahmad ini Head of IDX IDX Inkubator. Saya pemaham saya inkubator ini seperti kalau ke dunia medis itu seorang bayi yang lahir yang belum kuat ditaruh di inkubator dulu, setelah kondisinya dianggap kuat baru dikeluarkan. Nah, mungkin asosiasi saya seperti itu, mungkin bisa Pak Ahmad jelaskan apa sih peran inkubator IDX Inkubator ini? Kami belum tahu, belum mengerti nih. Memilih, apakah mulai dari memilih, mencari, lalu mempersiapkan, lalu menyerahkan kepada pasar modal. Mungkin tahapannya gimana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adri, Ibu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi program IDX Inkubator ini, Pak, IDX Inkubator itu didirikan pertama di Jakarta 2017. Ya, pertama itu memang untuk menginkubasi atau membina startup berbasis digital, Pak. Tapi dengan berkembangnya waktu 2019, dengan adanya papan akselerasi POJK nomor 53 yang tadi Pak Azhar sebutkan juga, memberi kesempatan kepada UKM dan startup untuk bisa mendapatkan aktif pendanaan di bursa, sehingga fungsi inkubator sekarang ini yaitu berfungsi sebagai fasilitator untuk training, mentoring kepada perusahaan yang ingin melakukan pencatatan di bursa khususnya UKM dan startup. Jadi kami membina ya Pak, sehingga perusahaan tersebut bisa scale up. Karena menurut data BPS di 2017, kalau saya nggak salah itu sekitar 59 juta ada UMKM di Indonesia ini. Kemudian juga mereka stagnan 90% di level UKM. Sehingga untuk mereka scale up, mereka besar itu kan alternatifnya pendanaan yang kurang. Nah, di sini Bursa Efek Indonesia dengan adanya POJK 53 memberi kesempatan kepada UKM dan startup untuk bisa melakukan scale up dengan mendapatkan alternatif pendanaan di bursa. Selain melakukan alternatif pendanaan di papan akselerasi, sekarang juga POJK 37 Pak, POJK 2018 telah mengeluarkan equity crowdfunding Pak. Jadi layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi. Nanti saya bisa jelas sedikit. Pertama mungkin papan akselerasi ya. Jadi IDX Inkubator sekarang ini berfungsi untuk mempersiapkan perusahaan UKM atau startup yang ingin mereka listing di papan akselerasi. Jadi kita memberikan kesempatan kepada UKM dan startup itu bergabung dengan IDX Inkubator akan mendapatkan fasilitas mentoring, kemudian juga training. Di samping juga kita sediakan kalau di Bandung, Surabaya, dan Jakarta adalah co-working space, Pak. Mereka bisa berkantor di gedung kami. Kemudian juga kami bantu untuk bisa melakukan kolaborasi dengan venture capital ataupun dengan partner strategis lainnya apabila mereka memerlukan pendanaan sebelum IPO. Nah, jadi apa yang diberikan? Kami memberikan di sini fasilitas tadi training ya. Training itu dalam bentuk persiapan IPO, mungkin dari regulasi dari OJK, kemudian juga peraturan dari bursa, dan untuk persiapan IPO mengenai valuasi, finansial projection-nya, kemudian juga bagaimana bisnis modelnya, ataupun untuk roadshow kepada publik, kami sediakan training dan mentoring. Di samping juga daripada itu kami juga memberikan training mentoring dari para notaris ataupun para konsultan hukum yang sudah mempunyai izin dari OJK dan juga akuntan publik, kantor akuntan publik yang nanti mempersiapkan mereka untuk IPO. Jadi mereka tidak perlu mencari sendiri, kami sediakan dan itu semuanya free Pak.
semuanya sudah dikenakan biaya sampai perusahaan tersebut bisa nanti untuk melakukan IPO. Jadi alternatif di pasar modal ini dengan IPO di papan akselerasi diberikan kemudahan dibandingkan dengan papan sebelumnya. Sebelumnya ketika IPO di papan utama itu minimal asetnya 100 miliar. Atau di papan pengembangan 5 miliar ataupun bisa dipilih 3 alternatif lainnya. Tapi di papan akselerasi ini tidak ada minimal aset. Jadi yang ada adalah maksimal 50 miliar asetnya, maka dia dikatakan calon perusahaan yang listing di bursa dengan aset skala kecil. Kemudian juga antara 50 miliar sampai 250 miliar dia merupakan emiten skala menengah. Dan kemudian syaratnya memang harus berbentuk PT, bentuk badan hukumnya. Dalam keadaan rugi pun bisa di papan akselerasi. Kalau di papan utama dia harus 1 tahun dia mengalirkan keuntungan, membukukan keuntungan. Tapi untuk di papan akselerasi dia bisa rugi dalam listing dalam rugi dengan proyeksi 6 tahun dia mendapatkan keuntungan. Ya, jadi di sini diberikan aturan-aturan yang lebih longgar dibandingkan dengan aturan untuk melakukan IPO di papan sebelumnya, di papan utama dan papan pengembangan. Nah, di samping itu juga di pasar modal ada equity crowdfunding. Jadi penawaran umum berbasiskan teknologi. Jadi yang berperannya ini memang di luar Bursa Efek Indonesia, tapi yang berperan adalah platform fintech yang mendapat izin dari OJK. Jadi UKM akan bisa mendapatkan pendanaan maksimal 10 miliar. Dia menjual sahamnya di platform tersebut dan akan mendapatkan pendanaan di platform tersebut. Jadi platform tersebut adalah perusahaan berbentuk PT ataupun koperasi yang sudah mempunyai izin dari OJK. Jadi apabila perusahaan tersebut misalnya size-nya belum cukup untuk melakukan IPO di papan akselerasi, dia bisa juga mendapatkan awalnya pendanaan di equity crowdfunding dengan menjual sahamnya di platform fintech. Sekarang sudah ada 3 yang mendapatkan izin dari OJK untuk bisa sebagai platform yang nanti berfungsinya seperti bursa. Dia yang akan nanti menjualkan saham atau dia akan nanti menghimpun dana, kemudian dana tersebut akan diperoleh oleh perusahaan startup ataupun UKM yang nanti bekerja sama dengan platform tersebut. Ada 3 yaitu Santara, Beachhair, dan Crowddana yang sudah mempunyai izin dari OJK sebagai fasilitator perdagangan saham di platform teknologi informasi. Jadi biasanya kalau fintech itu peer-to-peer atau pinjam dana ya. Nah kalau ini platformnya adalah berbentuk dia platform sebagai fasilitator untuk menjualkan saham dari UKM ataupun startup kepada publik. Jadi di sini tidak ada fungsi bursa di equity crowdfunding ini. Jadi di sini fungsinya sebagai fasilitator, juga dia nanti sebagai yang akan sebagai bank custody-nya, dan dia juga nanti sebagai sekuritasnya si platform tersebut. Jadi di sini ada 2 opsi untuk UMKM bisa mendapatkan alternatif pendanaan, yaitu melalui listing di papan akselerasi yang tadi persyaratannya bisa di bawah 50 miliar minimal asetnya, kemudian juga untuk pendanaannya tadi maksimal 50 miliar juga ya, karena tadi fundraise-nya. Jadi misalnya menjual sahamnya perusahaan yang tadi asal 50 miliar dia bisa mendapatkan maksimal 50 miliar. Di perbedaan dengan perbankan, di pasar modal ini tidak ada yang dijaminkan. Kalau di bank itu harus ada penjaminan ya. Jaminannya berapa gitu. Underlying asetnya tentu fundraise atau dana yang diperoleh atau kredit yang diperoleh tidak akan melebihi jumlah jaminan yang diberikan ke bank. Tapi kalau di bursa atau di pasar modal tidak ada jaminan. Konsekuensinya si pendiri akan berkurang kepemilikannya, tapi dia akan mendapatkan pendanaan. Misalnya dia lepaskan 20% ke publik, nah dari 20% itu nanti akan mendapatkan dana ya dari hasil penjualan tersebut. Dia akan berkurang sekitar 20%, tapi dia tetap sebagai mayoritas dan pengendali. Nah yang sekarang dengan adanya POJK 53 ini memberikan memutuskan mitos bahwa pasar modal hanya untuk perusahaan besar. Ya. Sekarang dengan adanya POJK tersebut memberikan kesempatan kepada UMKM startup untuk bisa mendapatkan alternatif pendanaan di bursa. Lalu ini Pak, satu lagi Pak, hambatan psikologis Pak. Jadi rasa kepemilikan ini perusahaan saya, kalau dibagi saham kan sudah orang, jadi rasa saya punya perusahaannya ini nih Pak, ini mungkin juga satu hambatan. Padahal sebagai usahawan, mesti dia kan skala perusahaannya yang dipikirkan.
semakin besar. Bukannya misal kalau saya bagi tuh perusahaan ini bukan saya lagi yang punya pool, bulan bukan nama saya gitu. Itu bagaimana hambatan psikologi kayak gitu, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa founder yang tadinya mendirikan memang akan berkurang sahamnya, tergantung berapa persen. Kalau di papan akselerasi minimal 20% ke publik, tapi di papan pengembangan utama bisa 10% dengan modal distorsi ketentuannya setelah ditentukan. Tapi kalau dengan adanya kepemilikan yang masih 80% itu, dia masih sebagai pemilik perusahaan, pengendali, pemegang saham pengendali, juga sebagai pemegang saham mayoritas. Keputusan masih tetap ada di owner atau founder. Ya. Nah, beda ketika dia melepas di atas 50%, ya, masih ada mayoritas dari pihak lain. Jadi masih tetap kendali masih kepemilikan dan kendali masih ada di founder, Pak. Jadi jangan khawatir apabila berkurang, mungkin berkurang dari segi kepemilikan, tapi bertambah dalam segi aset. Nah, ini yang harus kita jadi concern juga. Dan aset yang dapatkan apa? Bisa berupa dapat dana cash. Ketika IPO itu kan dananya langsung kita peroleh, ya. Apa yang kita lepas sahamnya kemudian dikonversi menjadi dana cash, itu akan menjadi aset bagi perusahaan. Bisa digunakan untuk membuka cabang, bisa digunakan untuk modal kerja, bisa digunakan juga untuk bayar hutang, ya. Dan itu biasanya di prospektus disebutkan. Awak tuh dijengok. Nah, yang menarik di papan akselerasi, tidak ada kewajiban perusahaan melaporkan hasil penggunaan dana IPO. Ya, ketika papan utama pengembangan setiap 6 bulan itu wajib melaporkan. Misalnya IPO 10 miliar untuk mendapatkan pendanaan, melepas 2 miliar. Nah, di prospektusnya sebelum IPO itu dituliskan bahwa dana yang diperoleh 10 miliar itu digunakan untuk apa saja. Misalnya 20% bayar hutang, 30% modal kerja, 20% buka cabang, sisanya untuk membeli mesin. Nah, itu harus dilaporkan setiap 6 bulan kalau di papan utama dan pengembangan. Tapi di papan akselerasi tidak ada dari aturan OJK-nya kewajiban untuk melaporkan penggunaannya. Ya, itu yang salah satu menariknya di papan akselerasi itu banyak kemudahan-kemudahan. Di samping tadi dalam keadaan rugi masih bisa boleh listing, ya, asal concern juga di sini si underwriter bisa mendapatkan standby buyer atau investor yang mau membeli perusahaan itu dalam keadaan rugi. Ya. Ada beberapa perusahaan, Gojek juga kalau dilihat masih dalam keadaan rugi, tapi masih banyak investor yang menginjek kepada Gojek karena Gojek memberikan prospek depannya yang bagus. Jadi mungkin horizon dari waktu, kemudian juga asumsi dan juga pandangan investor berbeda-beda, ya. Ada yang investor memang membeli perusahaan rugi, tapi kemudian dia melihat prospeknya ke depan. Karena perusahaan ini mungkin bisa lebih tumbuh lebih baik apabila ditambah dengan suntikan dana ataupun masuk manajemen yang lebih profesional, ya, berbagai macam alasan. Nah, jadi kalau kita lihat kepemilikan itu bukan segalanya, ya. Yang penting kita masih sebagai pengendali mayoritas, tapi kita juga bisa bertambah aset kita. Ya. Jadi sebenarnya Pak, masuk pasar modal, sebuah perusahaan masuk pasar modal itu motivasinya Pak. Nah, motivasinya itu apa sebenarnya? Intinya adalah untuk mengembangkan usaha kan gitu Pak, intinya. Ya. Nah. Selain mengembangkan usaha, ketika sudah masuk pasar modal, perusahaan tersebut akan naik kelas. Nah, itu. Dalam naik kelas itu beda, ya. Dia nilai perusahaan, di jaring bisnisnya lain juga. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah listing itu bisa diakses datanya oleh perusahaan yang ada di dunia dimanapun, ya. Karena ketika suatu perusahaan listing di bursa, informasi perusahaan itu bisa diakses dari Reuters, dari Bloomberg, kemudian dari CNBC, ya, dari Detik Finance, dari Yahoo Finance, itu bisa semua. Dan itu bisa terinfo apa? Bentuk perusahaannya, strategi perusahaannya, karena mereka mengeluarkan laporan tahunan. Kemudian juga evaluasi perusahaan dari harga sahamnya, dari perkembangannya itu bisa dilihat di laporan tahunan buku. Jadi perusahaan, ada beberapa perusahaan yang listing, begitu sudah listing dia mendapatkan mitra bisnis dari luar negeri. Ya, contohnya Citose, salah satu perusahaan kursi yang mungkin kalau ibu bapak ke kondangan mungkin bisa dilihat Citose itu masih ada, ya, dengan bentuknya yang khas. Itu ketika sudah listing dia mendapatkan mitra bisnis dari Okamura. Okamura itu salah satu perusahaan furniture nomor 2 terbesar di dunia. Dia yang mengisi furniture di White House ataupun di NASA, ya.
Dan ketika sudah IPO, beberapa bulan kemudian dipinanglah oleh Okamura. Karena sebelumnya Okamura ingin meminang IPO, tapi dia mensyaratkan untuk ingin meminang Chitose, dia mensyaratkan untuk IPO dulu. Ya. Kemudian salah satu perusahaan aluminium juga sama. Ketika sudah IPO, dia dihubungi salah satu perusahaan dari Amerika, mengajak kerjasama dengan memberikan pergudangan di Amerika. Ya. Dan ketika ditanya dari mana oleh owner perusahaan aluminium itu, tahu perusahaan saya dari data perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi itu merupakan salah satu jejaring bisnis ataupun marketing gratis ya yang bisa nanti sebuah pengembangan bagian dari pengembangan perusahaan. Jadi dengan adanya perusahaan sudah listing di bursa, selain juga menambah jejaring bisnis, kemudian juga bisa menambah alternatif pendanaan, juga bisa makin dikenal oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa menggunakan produknya. Mungkin ibu bapak sekarang nih makan Indomie, ya, tapi tidak sadar bahwa ibu bapak juga bisa membeli sahamnya. Ibu bapak bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan dividen dari keuntungan Indomie ataupun dari KFC ataupun produk-produk yang sudah listing di bursa. Sebenarnya itu kesempatan ya, apabila dibandingkan kita membangun bisnis dari awal. Nah, apabila jadi investor juga, kita juga sebenarnya berbisnis, berjiwa entrepreneurship. Kita memilih bisnis-bisnis yang bagus untuk kita beli sahamnya. Jadi lihat di sini di pasar modal sebagai alternatif pendanaan dan investasi, memberikan juga di sini kesempatan untuk pengembangan scale up ya, khususnya. Ya Pak Ahmad, sekarang saya mau, karena waktu kita 1 jam nih, saya langsung aja strike. Kalau seandainya nanti UMKM mau mendapatkan bantuan dari ide inkubator macam kami di daerah, itu kemana harus berhubungan? Ya, nah sementara ini IDX Inkubator baru ada di 3 lokasi, Pak ya, di Jawa Barat, khususnya di Bandung, di Jakarta, dan di Jawa Timur, di Surabaya. Nah, namun apabila nih ada perusahaan dari Sumatera Selatan, mungkin Pak Hari bisa kumpulkan ya, kita bisa berikan workshop Pak, kita bisa berikan mereka untuk mentoring ataupun training, baik dalam segi akuntansinya, kemudian dari segi hukumnya, dari segi pre-RPO, persiapan, regulasi apapun, bisa kita nanti berikan mereka training atau mentoring Pak. Dan juga nanti juga kita juga bisa mereka pertemukan dengan underwriter. Jadi underwriter itu adalah yang mendampingi perusahaan untuk IPO. Dari segi aturan OJK, tidak ada satupun aturan yang menyebutkan bahwa ketika IPO harus didampingi oleh underwriter. Tapi hampir 100% yang IPO di Bursa Efek Indonesia semuanya didampingi oleh underwriter. Kenapa? Karena underwriter itu nanti akan membantu mencarikan investor, stand-by buyer. Ya. Nanti mereka akan menyerap saham yang akan dilepas ketika di publik. Mereka bisa mencarikan institusi ataupun retail yang nanti bersedia untuk standby buyer saham yang nanti akan dijual di publik. Jadi nanti bisa kita sementara ini karena belum ada inkubator di sana, bisa kita berikan workshop secara gratis ya. Kita kumpulkan nanti Pak Hari mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman pengusaha di sana. Kalau yang UMKM kita pertemukan juga dengan underwriter ataupun dengan law firm yang punya izin dari OJK di pasar modal ataupun dari kantor akuntan publik dan dari Bursa Efek dan OJK tersebut bisa bantu juga untuk menjadi narasumbernya Pak. Oke Pak, itulah salah satu tujuan saya mengadakan talk show dengan topik ini Pak, untuk mendapatkan informasi dari Bapak seperti itu, sehingga nanti UMKM kami yang di Sumatera Selatan bisa naik kelas seperti yang Bapak katakan. Dan bertepatan dengan Hari UMKM yang jatuh tanggal 12 Agustus, salah satu tagarnya adalah UMKM naik kelas. Saya baca itu di slogan mereka, UMKM naik kelas, UMKM maju, Indonesia maju. Itu mudah-mudahan impian itu akan tercapai. Saya mau beralih ke Ibu Kepala Dinas kembali Pak, ya Pak, Ibu Musiawati. Ya. Selamat sore Bu. Kita sangat sudah mendapat penjelasan yang sangat panjang lebar dari Bapak Hari lalu Bapak Ahmad Dirgantara. Nah, ini Bu, kita di penghujung acara Bu, kita jadwal kita kita cuma 1 jam. Mungkin Ibu bisa memberikan kata penutup sekalian melihat apa yang diuraikan oleh Bapak Ahmad tadi, kan banyak peluang-peluang
untuk bisa mengangkat UMKM kita, Bu. Mungkin Ibu bisa melihatnya tadi kan? Ya. Mungkin kira-kira apa tanggapan Ibu? Ya. Kalian penutup, Bu. Ya, terima kasih. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Ari dan juga Pak Dirgantara, tentunya ini memberikan satu harapan dan angin segar bagi para pelaku UMKM, Bapak dan Ibu semua, karena sama-sama kita ketahui bahwa sangat diperlukan sekali permodalan bagi mereka. Nah, dengan adanya penjelasan tadi, tentu kami dari Dinas Koperasi dan UKM juga akan bisa segera memberikan informasi kepada mereka bahwa OJK dan juga Bursa Efek Indonesia akan memberikan peluang mereka dapat meminjam sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, tentu dengan adanya webinar ini kami berharap bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan para pemegang kegiatan kebijaksanaan keuangan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, tentu kami ucapkan terima kasih dan dapat berjalan terus sehingga membuat para pelaku UMKM sesuai dengan visi dan misi daripada Hari UMKM yang jatuh pada tanggal 12 itu akan menjadikan UMKM naik kelas, yang penuh dengan inovasi. Tentunya dapat menumbuhkan atau sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Sumsel Maju untuk Semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Mas Ari mana nih? Bagaimana Bang Asir? Tapi Bu Reni dulu sedikit, komentar Bu Reni, penutup Bu Reni. Mas Ari belakang aja nanti. Bu Reni? Udah ini putus ya? Oke Mas Ari. Mas Ari orang yang paling dekat dengan kami kan. Jadi penjelasan Bapak Ahmad Dirgantara tadi siap akan memberikan istilahnya tadi pelatihan dan difasilitasi oleh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Palembang. Kira-kira Mas Ari gimana responnya tuh? Kami sebenarnya sangat amat menyambut, itulah kenapa kita kemarin di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret yang lalu, kami mencoba bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Bu Reni, karena kami melihat ada program yang akan dijalankan oleh DPP IWAPI Sumatera Selatan yang berkaitan dengan satu kecamatan, satu UKM maju, dan itu kami melihat adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk dapat membantu program itu dengan terlaksana. Mengapa? Karena pasar modal adalah sebuah tempat, sebuah media yang dapat diakses oleh segala pihak untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal dan mekanisme yang beragam, bisa penerbitan surat utang, bisa pelepasan sebagian kepemilikan saham kepada publik agar dapat mendapatkan pendanaan. Di sini kita tidak berbicara tentang berapa besaran aset, kita tidak berbicara kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman, karena yang namanya pelepasan saham tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, karena memang sifatnya adalah menjual sebagai kepemilikan. Namun yang kita lihat adalah bagaimana kesempatan UKM untuk bisa tumbuh besar, kemudian bisa menjadi sebuah pendorong perekonomian yang akan membawa nama Sumatera Selatan menjadi sangat spesial di Indonesia, dan tentunya membuat nama Indonesia menjadi sangat luar biasa di tingkat dunia. Bagaimana usaha-usaha kecil tadi berjalan, bisa konsisten, dan mampu bertahan terhadap tekanan ekonomi seperti yang terjadi seperti saat ini, ada pandemi COVID, bisa menciptakan inovasi yang senantiasa dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, usahanya tetap stabil, dan yang paling penting adalah kemampuan mereka menyerap tenaga kerja. UKM adalah sebuah media industri yang sangat amat besar, yang paling banyak menyerap tenaga kerja informal terutama, yang ini suka atau tidak, ini. Oke. Putus ya? Putus lagi. Oke Mas Ari? Putus? Mungkin Bu Reni, Bu, kata penutupnya Bu, kita sudah di penghujung acara Bu. Dari penjelasan Bapak Hari dengan Bapak Ahmad tadi Bu. Ya, terima kasih. Kami dari IWAPI
Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah banyak masukan. Kalau dengan Pak Hari kita udah kerjasama, Pak Ahmad, kita sudah ada ngadain acara benar. Kita sudah kumpul seluruh DPC anggota kita dalam satu ruangan, sudah diskusi sama Pak Hari. Sebenarnya kita ini tinggal satu langkah lagi, kita akan ngumpulkan mau pilih. Teman-teman udah banyak tertarik dengan ikut ke Bursa Efek, karena kita pertama kali memang namanya Bursa Efek, pikiran kita mau beli saham, mau gimana, mau jual saham gitu ya Pak, kita umum, orang umum. Tapi kenyataan rupanya tidak, banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, khususnya untuk meningkatkan produk maupun dari segi permodalan. Nah, itu yang kami tertarik. Tapi satu langkah kami ini karena kondisi keadaan kita sekarang tidak memungkinkan kita bisa kumpul dan bertemu, jadi itulah sudah dibilang Pak Hari tadi, kita mesti menunggu, kita doakan supaya kondisi COVID-19 ini cepat berlalu, jadi kita apa yang kita cita-citakan dari UMKM ingin bergabung di Bursa Efek ini, kita akan terlaksana. Teman-teman sudah banyak, sudah berapa mau ikut kemarin itu, tapi karena keadaan tidak bisa. Nah, kami juga ingin lebih memahami sekali inkubator itu. Saya tertarik sekali, kayaknya tuh lebih ya hampir sama sebenarnya itu, tapi ada kemudahan yang lebih di sana. Kira-kira kita kapan-kapan Pak Ahmad kita bisa kumpul bersama dengan ibu-ibu IWAPI. Mungkin nanti kita nanti sama dengan dinas koperasi, karena kami juga di bawah dinas koperasi, kami juga punya koperasi juga ya Bu Uci ya. Sudah lama koperasi ke IWAPI juga. Nah, jadi mungkin kita bisa, kalau koperasi, saya dengar tadi ada koperasinya juga bisa terlibat di sana. Nah, di pikiran selama ini kita tahu ya, koperasinya juga. Kan? Ya, ini ada koperasinya tadi Bu Uci, kita bisa syaratnya apa kalau koperasi? Karena koperasi kan punya orang rame gitu. Nah, saya kira itu aja Pak. Saya memang alhamdulillah dalam rangka Hari UMKM ini kita dapat masukan, dapat ilmu, dapat yang bermanfaat, akan kami salurkan juga kepada teman-teman di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berhubung waktu juga nih Pak, sebenarnya saya banyak yang mau saya tanyakan, tapi pertemuan kita hari ini hanya preview aja Pak, permulaan aja. Nanti akan kita lanjuti lagi Pak, Pak Ahmad ya. Tapi saya bahagia sekali, ternyata acara ini ada benefit bagi kita. Saya bisa mempertemukan anggota IWAPI dengan Ibu Kadis, dengan Pak Ahmad, sehingga informasi selama ini mungkin masih samar-samar sudah mulai agak terang nih Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan Mas Hari saya dorong untuk lagi motornya nih. Jadi mudah-mudahan UMKM kita akan naik kelas. UMKM maju, Indonesia maju. 60% PDB kita adalah UMKM. Jadi UMKM adalah benar-benar tulang punggung ekonomi nasional kita. Jadi UMKM harus kita selamatkan, UMKM kita harus kita angkat kelasnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi minta terima kasih pada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ibu Musiawati, dan Ibu Reni Marsiana, dan Bapak Hari, dan Bapak Ahmad Dirgantara. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian atas waktu yang telah disediakan untuk acara ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai.